Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi analisa kimia air pada pertemuan minggu ke-7, yaitu analisa oksigen terlarut atau dissolved oksigen, biasanya disebut dengan DO. Nah, untuk analisis oksigen terlarut ini kita mengikuti peraturan SNI 06698914 tahun 2004. Apa sih yang dimaksud oksigen terlarut atau DO? Nah, di sini DO penjelasannya didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang terlarut di dalam air atau air limbah. Jadi banyaknya oksigen di dalam air itu dinyatakan dengan DO, parameternya ya namanya. Kemudian perairan yang tercemar oleh bahan organik akan memiliki DO yang rendah. Hal ini disebabkan karena penguraian bahan organik membutuhkan oksigen. Jadi DO ini kebalikannya sama COD. Ya, kalau parameter COD-nya itu tinggi, berarti DO-nya yang rendah. Kalau parameter DO-nya ini rendah, berarti COD-nya yang tinggi. Tuh, kemudian nilai DO akan meningkat dengan adanya proses fotosintesis ganggang dan aerasi. Nah, apa saja yang dapat meningkatkan nilai DO di dalam air? Yang dapat meningkatkan nilai DO ini adanya proses fotosintesis tumbuhan air dan aerasi. Nah, aerasi ini pengadukan air ya, biasanya digunakan turbin dan lain sebagainya, itu turbin air itu ya. Kemudian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar oksigen yang ada di dalam perairan. Makanya kalau kita di kolam atau akuarium itu kan biasanya bisa dikasih pompa atau dikasih turbin untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai DO di dalam air. Karena kalau DO-nya tinggi bagus itu kan sesuai untuk habitat hewan-hewan perairan. Kemudian kadar DO juga dipengaruhi oleh temperatur perairan. Nah, kan oksigen ini kan gas kan. Jadi kalau misalkan temperatur perairannya itu tinggi ya, panas, maka airnya kan akan ikut panas. Nah, kalau airnya ikut panas biasanya kan terasa kurang kurang segar kalau misalkan diminum ya, kalau air panas itu, karena kadar DO-nya juga rendah. Biasanya kalau air panas DO-nya juga rendah karena kan gas ya, gampang menguap. Kemudian ini adalah analisis oksigen terlarut menggunakan metode iodometri dengan modifikasi azida. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk analisis DO berdasarkan SNI yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini untuk prinsip pengujiannya dengan metode iodometri. Nah, kalau dari namanya aja iodometri berarti pasti ada berdasarkan metode volumetri ya, pakai titrasi iodometri. Di sini prinsip pengujiannya, oksigen yang terlarut maka dia akan bereaksi dengan ion mangan 2 atau Mn2+ dalam suasana basah sehingga menjadi mangan hidroksida atau MnOH dengan valensi yang lebih tinggi yakni mangan 4. Jadi awalnya dia itu Mn2+ menjadi Mn4+. Nah, 2+ jadi 4+ itu kan bisa terjadi apabila ada reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini kan membutuhkan oksigen. Nah, banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengubah ion Mn2+ menjadi ion Mn4+ itu akan dihitung sebagai nilai DO. Kemudian adanya ion iodida di dalam suasana asam, maka dia dapat menyebabkan ion Mn2+ akan kembali menjadi Mn4+ kembali menjadi ion Mn2+. Nah, pas Mn4+ balik lagi ke Mn2+ berarti kan ada O2 yang dibebaskan ya. Ada yang O2 yang dibebaskan. Nah, banyaknya O2 yang dibebaskan tadi setara dengan banyaknya I2 yang akan digunakan untuk titrasi. Maka dari itu, di sini yang dihitung adalah I2-nya, ya I2 atau iodinnya. Nah, iodin ini kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator amilum. Kemudian metode samplingnya bagaimana? Metode samplingnya harus yang pertama menyiapkan botol Winkler. Ya, gambarnya ada pada pojok kanan bawah ini botol Winkler, dia tertutup rapat ya botolnya.
Kemudian dimasukkan sampel dalam botol Winkler sampai meluap, sampai meluber ya. Kemudian hati-hati jangan sampai ada gelembung udara dan segera tutup rapat di dalam air. Jadi botolnya ini ditenggelamkan di dalam air, diisi full ya airnya, kemudian ditutup rapat. Kemudian lakukan pengujian sampel sesegera mungkin setelah sampel diambil. Jadi karena dia DO ini dia rawan ini ya hilang. Kalau rawan hilang itu udara kan gampang menguap dia. Jadi dia harus dilakukan pengujian sesegera mungkin agar hasilnya valid. Alat dan bahannya di sini ada botol Winkler, ada buret, ya pipet volume, pipet ukur, Erlenmeyer, gelas piala, labu ukur. Nah, buret berarti di sini tadi metodenya kan metode volumetri ya atau titrasi, menggunakan titrasi iodometri. Kemudian bahannya ada MnSO4 ya, ada kalium dikromat, ada natrium tiosulfat, ada amilum ya. Amilum sama natrium tiosulfat ini nanti digunakan untuk titrasi. Karena natrium tiosulfat atau Na2S2O3 ini dapat berperan sebagai baku sekunder atau yang terletak di buret. Amilum sebagai indikatornya. Nah, ini preparasi dan analisis sampel. Yang pertama, sampel yang sudah disiapkan ya, ditambahkan 1 mili MnSO4 dalam 1 mili alkali iodida azida dengan ujung pipet tepat di atas permukaan larutan. Jadi ke dalam botol Winkler itu harus cepat-cepat ditambahkan MnSO4 sebesar 1 mili dan 1 mili alkali iodida azida. Kemudian setelah ditambahkan harus ditutup dengan segera, kemudian dihomogenkan ya, dibolak-balik sehingga terbentuk gumpalan yang sempurna. Jadi nanti akan ada gumpalan. Kemudian biarkan gumpalan itu mengendap 5 menit hingga 10 menit. Nah, gumpalannya dibiarkan mengendap. Kemudian kalau sudah ditambahkan 1 mili H2SO4 pekat. Kemudian ditutup dan dihomogenkan kembali hingga endapan yang terbentuk tadi larut kembali. Nah, kemudian kalau sudah dipipet 50 mili, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili dan dititrasi dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator amilum hingga warna birunya tepat menghilang. Rasio penambahan volume ini berlaku untuk pengambilan sampel dalam botol Winkler 250 mili. Jadi kalau botol Winklernya itu 250 mili, sampelnya yang diambil itu 50 mili. Ya, kalau misalkan botol Winklernya lebih besar, berarti menggunakan kelipatannya pengambilannya. Oke, kemudian ini perhitungannya, banyaknya DO adalah V kali N kali 8000 kali F ya, di mana V itu banyaknya natrium tiosulfat yang dibutuhkan untuk titrasi, kemudian N itu normalitasnya natrium tiosulfat, dan F itu faktor atau volume botol dibagi dengan volume botol dikurangi volume pereaksi MnSO4 dan alkali iodida azida ya pada saat titrasi. Per 50. Nah, 50 ini adalah volume sampel yang dititrasi. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan tentang DO. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.